Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wa sallallahu ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram. Wa sahbihi dhabil Qur'an. Faqala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Sindang Kasih, yang saya hormati forum konsultasi Kecamatan Sindang Kasih hadir di sini, Pak Dan Ramil secara pribadi, terima kasih. Pak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Kanit. Yang saya hormati Ketua Umum LPTQ Kecamatan Sindang Kasih, yang juga beliau adalah Sekretaris Kecamatan, juga Ketua Panitia Giat MTQ tingkat Sindang Kasih pada kesempatan ini. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kasih, para kepala dinas instansi UPTD dan UPTB lingkup Kecamatan Sindang Kasih, para kepala sekolah, kepala madrasah yang hadir, Al-Mukarramun, bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Sindang Kasih, kelihatannya sangat lengkap. Yang mulia guru kita sekalian, Al-Mukarram, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sindang Kasih, guru kita, para kiai, pimpinan pondok pesantren, hadir di antaranya Syekhul Al-Mukarram, pimpinan pondok pesantren Ar-Riyadhah, Kiai Haji Komarudin Jauhari, beserta para ustadz dan ustadzah, juga pimpinan organisasi keagamaan yang lainnya hadir, Ketua IPHI, Ketua DMI, Ketua UPZ, juga pimpinan Ormas Islam, ada dari Nahdlatul Ulama, dari Persis Muhammadiyah, dan juga para tokoh yang hadir, termasuk dari IGRA dan para aktivis, para pemuda, para pimpinan kafilah atau kontingen dari desa, anak-anakku, para peserta kegiatan MTQ, hadirin wal hadirat, beserta tamu undangan yang Allah muliakan. Luar biasa sekali Kecamatan Sindang Kasih ini, Ibu Camat. Dan satu kata untuk Sindang Kasih, keren. Sindang Kasih memang terdepan, dan di catatan kami Sindang Kasih termasuk yang mendeklar untuk terdepan serta menyongsong MTQ ini pertama yang secara terbuka dan masif menyelenggarakan kegiatan. Insya Allah nanti disampaikan kepada pimpinan LPTQ, Ketua Umum kami Pak Sekda, Pak
Dr. Haji Tatang MPD bahwa Sindang Kasih sangat siap. Bapak Ibu Al-Mukarramun sekalian, musabaqah tilawatil Quran ini memiliki visi tertinggi memasyarakatkan Al-Quran. Memasyarakatkan Al-Quran itu dimulai dari langkah yang pertama, yakni memberantas buta huruf Al-Quran. Dan pemberantasan buta huruf Al-Quran itu mulai tahun 1977 sudah diusung oleh pemerintah melalui produk SKB antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, sudah membuat satu kebijakan untuk melakukan pemberantasan buta huruf Al-Quran, sehingga terus ini dilaksanakan dan digaungkan. Dan ternyata Al-Mukarramun sekalian, langkah yang pertama ini sampai dengan hari ini berdasarkan riset yang terbaru Pak Sekmat yang dilakukan oleh teman-teman dari IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, buta huruf Al-Quran di Indonesia itu ternyata masih tinggi, ada di angka 37% dari populasi muslim kita. Apalagi kalau dibandingkan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan. Itu buta huruf Al-Quran di Republik tercinta ini dari komunitas masyarakat muslim ada di angka 73%. Jadi mencengangkan. Dan hari ini justru ini menjadi tantangan besar untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Memasyarakatkan Al-Quran dari pintu yang pertama melalui pemberantasan buta huruf Al-Quran ini penting. Dan kemudian dilanjutkan dengan membumikan Al-Quran, sehingga masyarakat Islam itu hadir nanti setelah pembumian ini menjadi masyarakat Qurani. Satu di antara ciri masyarakat Qurani adalah mencintai Al-Quran, membacanya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Satu instrumen untuk mendorong agar Al-Quran ini dibaca, dihayati, dan diamalkan adalah dengan cara dilaksanakannya program musabaqah tilawatil Quran. Dan alhamdulillah di Republik tercinta ini pelembagaan musabaqah tilawatil Quran secara institusional menjadi satu program yang diakui oleh negara dan terbakukan di dalam lembaga yang bernama LPTQ, yang menjadi lembaga semi resmi. Jadi semi plat merah LPTQ itu. Dan alhamdulillah ini sebuah terobosan dan fasilitasi dari pemerintah untuk masyarakat Islam. Sehingga mari kita pelihara dan kita terus tingkatkan keberadaan LPTQ ini beserta program-programnya. Jangan sampai la yamutu wala yahya, tidak bermutu dan tidak memiliki biaya. Jadi mari kita gabungkan seluruh kekuatan kita. Siap. Terima kasih. Mari kita gabungkan seluruh kekuatan kita agar LPTQ ini hadir, eksis, dan lebih kuat lagi ke depan. Sehingga masyarakat Indonesia melalui peran-peran yang hebat dari masyarakat Islamnya bisa membumikan Al-Quran dan memberi kontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan bangsa ini. Persaingan ke depan itu makin keras dan ketat. Hanya dengan Quran inilah kita memiliki harapan yang besar untuk bisa tumbuh dan berkembang di pertarungan global yang sebentar lagi dan bahkan mulai hari ini pertarungannya sudah kita rasakan. Manakala kita kalah di dalam pertempuran global, utamanya pertarungan nilai-nilai keagamaan dan kesalehan,
maka kita bukannya menjadi pemenang peradaban, tetapi akan menjadi sampah kehidupan. Maka satu apresiasi yang luar biasa, api itu menggelora dari Sindang Kasih ini. Sindang Kasih, api Qur'aniyahnya tetap menyala dan berkobar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu merupakan sesuatu yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita terlibat di dalam proses untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang terbaik. Dan apabila Al-Quran itu ditampilkan sehingga bisa semarak dan menjadi anutan serta simbol dari sebuah kemajuan masyarakat, maka kita sedang menunjukkan sebuah syiar Islam. Ketika syiar Islam itu dibangun dan ditunjukkan kepada dunia, termasuk ditunjukkan hari ini dari Sindang Kasih, maka itu pertanda bahwa secara spiritual hati kita, kalbu kita menyala, dan itu disebut sebagai taqwal qulub di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ini. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk pada kelompok orang yang memiliki tanda hatinya, kalbunya secara spiritual menyala, tidak padam, tidak redup. Jadi optimis menghadapi tantangan masa depan yang berat sekalipun. Wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub. Nah, ketakwaan kalbu itulah yang penting secara mental dan spiritual kita bangun hari ini. Jadi bukan saja keperkasaan fisik, tetapi keperkasaan psikis dan religi serta attitude dan mental itu jauh lebih utama di dalam pertarungan global dan menyongsong kehidupan di masa-masa yang akan datang. Dan sekali lagi kita memiliki satu senjata ampuh, yaitu dengan cara menyerap pesan-pesan Quranik dan menunjukkan pesan-pesan Quranik itu ada dan menyala di dalam kehidupan kita, dan oleh kita sekalian pelihara dengan pemeliharaan yang serius. Insya Allah nanti para kapilah yang bertanding itu akan menjadi duta kecamatan ini di tingkat Kabupaten Ciamis, yang secara jadwal kami di LPTQ akan merencanakan MTQ ke 45 tingkat Kabupaten Ciamis di Banjarsari pada bulan Desember, kira-kira tanggal 14, 15, 16. Dan berharap nanti dari sini ada mutiara yang cemerlang, yang bukan saja terdepan di Ciamis, tapi tadi seperti kata Ibu Camat, Pak Sekmat, bisa terdepan di Jawa Barat, terdepan di tingkat nasional, bahkan menjadi harapan dan juara di tingkat internasional. Kita punya kiai yang punya reputasi internasional, dan santri-santrinya terbukti sudah menjadi juara-juara tingkat internasional, itu di Sindang Kasih. Jadi Sindang Kasih keren. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, MTQ ini sejak semula diselenggarakan itu dalam rangka membumikan Al-Quran dan ingin menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran itu hidup dan menyala di masyarakat sehingga menjadi kekuatan yang hebat. Kemudian ada cabang Syarhil Quran, puitisasi Al-Quran. Kemudian ada cabang lagi yang lainnya yang disebut dengan cerdas cermat Al-Quran, Fahmil Quran. Itu nomenklaturnya disebut dengan musabaqah
fahmil Quran. Kemudian ada lagi kecabangan yang juga menarik dan merupakan pengembangan dari MTQ itu sendiri, dan secara berjenjang ada hingga tingkat nasional, namanya Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, KTIQ. Jadi ada maqalatul Quran. Kemudian ada lagi kaligrafi, yang ini merupakan cabang yang beririsan dengan bagaimana Al-Quran itu ditulis dan tulisannya indah. Dan mungkin nanti ke depan ada cabang-cabang yang terus dikembangkan dan terus ditambah dan ditumbuhkan. Nah, mudah-mudahan nanti potensi-potensi berlian yang ada di Sindang Kasih ini bisa tergali, terjaring, dan kemudian putra terbaiknya bisa mewakili kecamatan di tingkat kabupaten, dan nanti bisa bersinar di kabupaten menjadi duta kabupaten di tingkat provinsi. Yang insya Allah berdasarkan jadwal tingkat provinsi Jawa Barat itu akan dilaksanakan pada bulan April 2024, dan alternatifnya di Kabupaten Bekasi. Jadi anak-anakku sekalian, bersiaplah untuk nanti tampil di Bekasi tahun depan. Dan apresiasi yang luar biasa nanti insya Allah akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Bupati terhadap putra daerah yang berprestasi untuk Musabaqah Tilawatil Quran ini. Nah, ini saya kira hal yang krusial, hal yang penting, kaitannya dengan bagaimana kita menarik satu gagasan utama dari Musabaqah Tilawatil Quran ini, dan kemudian memotivasi anak-anak kita, calon-calon pemimpin di masa depan, gandrung dengan Al-Quran, dan kemudian menjadi anak-anak yang terbaik dan berguna. Saya kira ini poinnya, sehingga ucapan yang terakhir ialah selamat kepada semuanya untuk bertanding dan meraih prestasi yang terbaik, sehingga Sindang Kasih berprestasi dan berprestasi. Untuk kalian semua, maju terus. Selamat dan sukses. Terima kasih. Itu saja sebagai satu bahan dan gambaran yang bisa menjadi bahan untuk kemajuan dan kegandrungan kita menyerap nilai-nilai yang menjadi filsafah dari penyelenggaraan MTQ ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.